Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecantikan merupakan sesuatu yang penting bagi seorang wanita. Apalagi memang dikatakan mempercantik diri itu adalah ibadah, asalkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagaimana sih sebenarnya Islam mengajarkan seorang wanita itu agar cantik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan Profesor Dr. Said Akil Siraj dalam Risalah. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Bapak hari ini. Pak, nih kali ini kita mau bicara sesuatu yang tidak hanya menarik bagi wanita tapi juga pria. Kecantikan. Iya. Pasti seneng dong kalau melihat yang cantik-cantik, apalagi saya. Pak Said, apakah yang namanya kecantikan itu hanya yang sifatnya lahiriah atau fisik saja? Ataukah ada faktor-faktor lain? Ya, yang namanya kecantikan itu tidak hanya sekedar fisik, akan tetapi fisik yang cantik juga merupakan fadlun minallah, anugerah dari Allah. Fisik yang cantik itu. Maka dalam hadis dikatakan, tungkahul mar'atu li jamaliha wa nasabiha wa hasabiha wa maliha. Carilah istri yang cantik, dari keluarga yang baik-baik, berilmu dan berakhlak. Itu memang pilihan kita mencari istri, atau mencari pasangan, kita mencari menantu. Itu empat-empatnya menjadi faktor pilihan oleh Rasulullah. Jadi cantik juga penting maksudnya gitu loh. Cantik juga baik. Dan dalam bahasa Arab disebut cantik itu al-jamal. Nah, salah satu sifat Allah adalah al-jamal wal kamal wal jalal. Apa itu artinya? Jamal itu baik, indah. Kamal itu sempurna. Jalal itu agung, berwibawa. Indah, sempurna, agung. Agung, ya, itu sifat Allah. Jadi ketika ada seorang, baik laki-laki maupun perempuan diberi keindahan atau yang perempuan cantik, yang laki-laki, yang pria ganteng, itu merupakan fadlun minallah. Anugerah dari kejamalannya Allah. Dari sifat indahnya Allah. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai sesuatu yang indah. Makanya kita ketika akan sholat, masuk ke masjid, berpakaianlah dengan pakaian yang baik, yang pantas, sebatas kemampuan kita, bau harum, bersih badannya. Kalau habis makan bawang merah, kata Rasulullah, jangan dulu masuk ke masjid. Kalau kita pete lah, kalau Rasulullah nggak ada pete, itu jengkol. Artinya apa? Artinya memang kita jaga keindahan ketika kita dalam sholat. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Berpakaianlah sebaik-baiknya yang bisa menghiasi diri kita lahir ketika kamu akan berangkat ke masjid. Yang tidak pantas dong kita berangkat ke masjid mau sholat berjamaah, menghadap Allah, jumpa dengan orang banyak ketika kita berpakaian buruk, baunya nggak sedap. sedap. Kita juga tidak menghormati orang lain dan tidak menghormati tempat yang mulia masjid itu. Oleh karena itu sekali lagi, keindahan fisik juga fadlun minallah. Dan diperintah oleh Allah agar kita memelihara kecantikan ini. Akan tetapi, kecantikan lahir, kecantikan fisik, muka yang cantik, tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Kalau tidak dibarengi dengan keindahan akhlak, keindahan moral, kemuliaan moral, dan kebaikan perilaku. Secantik apapun, kalau moralnya tidak baik, misalkan ketus, galak, cerewet, menjadi cacat, menjadi mengurangi nilai cantiknya. Secantik apapun, kalau perilakunya, mohon maaf, misalkan selingkuh, serong dengan orang lain, itu juga dikecam dalam Al-Quran. Wa Maryam ibna Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kanat minal qanitin. Tirulah, contohlah Siti Maryam, ibunda Sayyidina Isa Al-Masih. Cantik dan menjaga kesucian martabat dirinya. Tidak pernah menyentuh laki-laki. Tegas aku, itulah perempuan yang ideal. Wa kanat minal qanitin. Dan Sayyidah Maryam termasuk perempuan-perempuan yang rajin beribadah kepada Allah. Jadi cantik dan beribadah, cantik dan berakhlakul karimah, cantik dan mempunyai martabat harga diri yang dihormati oleh semua orang, diakui kebesarannya, kemuliaannya, kebaikannya. Itu yang luar biasa. Jadi tadi cantik secara lahir, ya,
kemudian juga cantik secara batinnya. Nah, ya. kalau yang dari lahir yang ditunjukkan kan juga salah satunya nih adalah dengan berpakaian sesuai dengan syariat agama. Ya. Perempuan itu memang diwajibkan untuk menutupi dirinya. Menutupi dirinya, auratnya ya. Nah, itu sebenarnya batasannya sampai di mana sih seorang wanita itu menutup dirinya, Pak? Ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i, semua tubuhnya perempuan, kecuali muka dan telapak tangan dan telapak kaki semuanya aurat. Kalau menurut Imam Syafi'i. Oke. Kalau menurut Imam Hanafi tidak, di bawahnya lutut sudah cukup. Jadi asal pakaian di bawah lutut itu sudah cukup menutupi aurat. Imam Hanafi. Tapi kalau sholat harus menutup semua. Ini kalau dalam sehari-hari. Kalau Imam Syafi'i tidak. Di luar sholat pun yang boleh ditampilkan hanya muka, 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki yang boleh kelihatan. Oh, jadi artinya sampai di sini harus tertutup. Kalau muka ini boleh. Boleh, ya. Kemudian telapak kaki juga masih boleh gitu ya. Oke. Nah, tapi sekarang kalau melihat juga saya kan mengamati perkembangan fashion terkini, bahwa wanita-wanita ini juga sudah mulai mempercantik dirinya dengan mengikuti perkembangan mode, ya, yang tidak hanya sekedar menutup, tapi udah dengan, beragam atribut, aksesoris, bahkan menutup yang tidak hanya begini, tapi dibikin diuntel-untel sampai ke atas. Apakah itu sebenarnya diperbolehkan dalam Islam? Ya boleh-boleh saja lah, asal itu niatnya baik. Niatnya baik untuk mensyukuri nikmat Allah. Saya bisa mampu beli baju yang mahal, pakai baju yang mahal. Karena saya mampu. Jangan sampai kita mampu beli baju mahal, kemudian tiap hari kita pakai baju yang lusuh. Itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tunjukkan, tampakkan, lahirkan kalau kamu mendapatkan nikmat dari Allah. Saya mampu makan, ya ada daging, ada sayur. Ya kita beli makan itu. Kita dan keluarga kita makan yang layak, yang pantas. Kalau tidak mampu, ya apa adanya. Jangan kita mampu makan ayam, daging, ikan. Tiap hari saya dan keluarga saya hanya dikasih makan garam, ikan asin. Itu nggak benar itu. Saya mampu beli pakaian yang pantas. Yang layak lah, pantas. Asal tidak israf, tidak berkelebihan. Belilah pakaian yang sesuai dengan kemampuan. Memang kalau bicara garam, lebih banyak mudaratnya tuh. Makanya kalau kita rumah sakit, orang sakit nggak boleh dikasih makan garam. Karena bisa menyebabkan hipertensi. Jadi pokoknya intinya, kita menggunakan pakaian-pakaian yang boleh-boleh saja. Ya, boleh asal niatnya baik. Bukan niat pamer, bukan niat kesombongan, bukan bahasa Jawanya kemayu. Kemayu itu menganggap dirinya paling cantik lah. Ya, kalau kita menjaga diri kita dan sesuai dengan makomnya ya, seorang ulama ya katakanlah secara tradisi Indonesia pakai kopiah. Kalau sholat ya bawa sorban, itu ya sudah pakaian pantas di situ lah. Jangan masuk naik klub bawa sorban. Jangan waktu lihat pertunjukan dangdut misalkan pakai kopiah putih kemudian bersorban, itu nggak makomnya namanya. Ya kalau kita menjadi imam masjid, khotib ya pakai pakaian seorang ulama. Ketika kita rapat di hotel, rapat di mana, ya nggak usah bawa sorban. Menurut saya gitu, menurut saya. Baik. Ada makomnya sendiri-sendiri. Asal niatnya baik. Kembali kepada niat. Asal niatnya bukan memamerkan, bukan takabur, bukan menyombongkan. Kalau menyombongkan, pakai sorban, pakai kopiah haji, kemudian sombong, saya sudah haji, saya sudah sorban saya mahal nih. Ya, percuma nanti ibadah hajinya ya. Ya, artinya yang namanya takabur jelek walaupun memamerkan sorban. Nah, apalagi memamerkan tubuhnya lah katakan. Nah, itu jelas haram. Jadi sekarang kita sudah mulai mendapatkan pencerahan bahwa yang namanya cantik itu tidak hanya lahiriah saja, tapi juga harus dilengkapi dengan cantik secara batinnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan dalam keseharian kita. Kita juga harus menggunakan pakaian yang pantas, disesuaikan juga dengan lokasi di mana kita berada. Dan kalau kita sehari-harinya bisa berpenampilan baik di hadapan bos kita, teman kita, masa kita dalam menghadap Allah tidak menggunakan pakaian yang terbaik, ya kan? Nah, sekarang kita akan juga membahas setelah yang satu ini mengenai perkembangan teknologi untuk mempercantik diri. Pasti banyak penasaran kan? Karena banyak di antara Anda pasti yang ingin bertanya, kenapa sih kok ada orang yang ingin mempercantik dirinya dengan operasi atau menggunakan obat-obat dan lain sebagainya? Sebenarnya Islam mengizinkankah? Tentunya setelah yang satu ini.
Kita sambung lagi bincang-bincang kita masih bersama dengan Pak Said Aqil Siraj. Nah, saya yakin nih segmen ini pasti akan menjawab kegelisahan dari Anda semua, khususnya para wanita yang kemarin ini sempat juga SMS ke saya, tolong dong kalau ada bincang-bincang dengan Pak Said, tolong tanyakan, saya ini ada rencana pengen operasi tulang saya yang saat ini katanya ngerasa kegemukan, pengen terlihat lebih tirus, lebih cantik lagi. Ada lagi yang bilang, saya kepengen sedot lemak, saya males olahraga supaya saya lebih singset, alasannya supaya saya lebih disayang sama suami. Sebenarnya boleh nggak sih Pak Said? Ada dua macamnya. Ada tajmil, ada taghyir. Apa tuh Pak? Kalau tajmil, menjaga kecantikan, memelihara kecantikan, atau menambah kecantikan, boleh. Dengan niat yang baik supaya tadi itu suaminya tetap sayang, dan walhasil itu kebaikan lah. Tajmil, memperindah diri, mempercantik diri, menambah kecantikannya, memelihara dengan agar lebih cantik lagi, lebih seksi, boleh. Yang tidak boleh, taghyir. Apa tuh? Merubah ciptaan Allah. Seperti? Tadi itu apa namanya? Apa tadi? Misalnya dia pengen operasi Lah itu rahangnya. sampai operasi nggak boleh. Ada yang Itu dipotong, tidak boleh. di apa? Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Hidung pesek yang dimancungkan tidak boleh. Tidak boleh. Ini hukum sebenarnya terus terang tidak boleh. Tapi kalau memelihara, meningkatkan kecantikan, mengecat rambut boleh sebatas itu. Rambut matanya supaya naik gitu ya, supaya apa itu namanya? Oh Itu iya. boleh lah. Kelopak boleh. matanya supaya lebih lentik. Lebih lentik, Ah. boleh. Itu namanya meningkatkan keindahan. Tuh, jadi Asal nggak perlu tidak- khawatir lagi ya kalau pakai bulu mata Ya. palsu, Ya. misalnya itu it's okay gitu. Asal tidak merubah khalqullah. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Allah sudah menciptakan, memilihkan rupa untuk kamu, terus seorang dengan rupa tertentu, itu sudah pilihan Allah. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha berkah, maha barokah. Allah menciptakan Anda Mas Dinas ganteng seperti ini, saya seperti ini, sudah merupakan barokah dari Allah. Maka jangan dirubah ciptaan Allah. Kalau meningkatkan, memelihara, menghilangkan plek-plek hitam, Itu tidak apa-apa. Ya, silahkan itu sih. Kalau masalah gigi, Nah, gigi. nah, Oh iya ada benar-benar. niat yang sangat mulia sebenarnya. Ketika orang memperbaiki giginya, Merapikan ya, giginya. merapikan giginya, supaya baca Quran makhrajnya tepat. Ya. Karena baca Quran itu huruf R itu sod, tuh harus ada suitnya. Sod. Ya. Sin harus tipis. Tipis. Sin, sod, beda kan? Benar-benar. Bod. Itu kalau giginya plongsang-plangsing atau renggang apa namanya? Renggang ya, jarang-jarang. itu nggak bisa, nggak kena makhrajnya. Maka gigi yang ompong ditambal atau Ya. yang bengkok kalau boleh diluruskan. Ya. Niatnya untuk supaya baca Quran makhrajnya fasih. Itu tidak Bagus, apa-apa. wow bagus sekali niat seperti itu Nah, bagus. tapi sekarang kalau ini juga nih sering Ya. kulit nih Pak Said. Orang suka nih yang putih pengennya lebih digelapkan. Wah, dia suka tanning. Terus kemudian ada yang gelap cari klinik kecantikan untuk memutihkan. Itu kan udah merubah ya, bukan sekedar meningkatkan lagi. Gimana tuh? Kalau tidak membahayakan dirinya boleh-boleh saja, membahayakan dirinya enggak kira-kira. Kalau sekedar memutihkan, ya ada kan, ada pembersih kan, seperti hand body itu kan, lotion itu kan ada yang bisa membersihkan, menghilangkan kotor-kotoran, boleh saja. Ini sekarang bahkan udah ada teknologi tuh yang disuntikan serum lah, diinjeksikan ke dalam seperti itu gitu. Itu kira-kira aman nggak itu dalam kesehatan? Ada akibat efek samping nanti di kemudian hari nggak itu? Wallahualam. Nah, kalau ada dosa itu, malah dosa kalau ada. Kalau sudah tahu, maaf ini, ada yang memperbesar payudara dengan apa namanya? Ada suntik silikon. Silikon. Itu katanya ada dampak nanti. Pasti. Ya, itu dosa itu, dosa. Bisa kanker. Malah katanya. kita nggak namanya tidak menjaga amanah Allah dalam tubuh kita sendiri. Ada yang mukanya sampai kalau sudah tua dikit seperti apa itu? Seperti sudah nggak karu-karuan ya. Karena suntik sana kebanyakan- sini, Ya, disuntik ya, silikon, saya tanya tahu gitu. kan? Saya tahu, saya kenapa orang tuh mukanya seperti itu? Iya. Ya, karena waktu dulu kebanyakan disuntik, kebanyakan dibotok ya. Apa dibotok? Iya, namanya? iya ada juga botok. Iya, itu. Enak botok makanan ya Pak ya. Iya. Nah, itu enak sayur. Itu namanya doror kepada dirinya, membahayakan dirinya, itu tidak boleh. Oke. Jadi silakan saja. Walhasil kita juga semua, saya kira semua orang tahulah batasnya, saya kira tahu semua. Kalau sekedar, bukan sekedar sih, memang ini bagus, tajmil, memperindah, meningkatkan kecantikan, menambah supaya mukanya bersinar, mukanya tidak kerut-kerut, kemudian ada sinarnya, boleh. Tapi kalau sampai operasi hidung pesek ingin mancung, itu tidak boleh. Karena tadi Pak Said sudah menyinggung mengenai ngecat rambut, saya juga kepengen tanya, bolehkah sebenarnya pria atau wanita
mengecat rambutnya yang sudah mulai Beruban, beruban. ya. Iya. Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh saja. Katanya soalnya ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, itu boleh kan- tapi tidak boleh berwarna hitam atau warna rambutnya. Boleh saja. Asalkan secara adabnya ya, secara adabnya ketika akan mengecat wudhu dulu. Ambil wudhu dulu. Jadi ketika mengecat punya wudhu. Supaya nanti kelanjutannya wudhunya bisa sah. Ya. Oh gitu. Ya, jangan sampai nanti memang yang paling utama pakai pacar ya, yang paling utama. Kalau pacar zaman Rasulullah juga dilakukan. Iya. Banyak dipakai. Setelah sekarang pakai cat, ya itu beberapa ulama juga beda pendapat ya. Saya cenderung boleh saja. Asalkan ketika sedang mengecat rambut dalam keadaan suci, tidak punya hadas besar, sudah mandi habis tidur bersama suami misalkan, sudah mandi, sudah wudhu, itu boleh saja. Jadi pokoknya segala sesuatu yang tujuan untuk meningkatkan ya, itu boleh, bukan merubah ya, bukan merubah. Apalagi kalau memang apa yang kita lakukan udah niatnya baik seperti tadi tuh, untuk supaya suami menjadi lebih lengket, lebih sayang lagi. Wah, masya Allah, itu justru akan menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Pak Said? Makin menarik bincang-bincang kita tentunya, dan kita akan segera mungkin mengetahui bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya untuk mempercantik diri bagi seorang wanita setelah yang satu ini. Saya kita sambung lagi. Ingin deh bisa belajar dari tuntunan kita Rasulullah SAW. Dikatakan kan Rasulullah bilang istri itu yang menyenangkan apabila dipandang, mentaati apabila diberikan perintah, dan mampu untuk menjaga hartanya, terutama bila suami sedang tidak ada, kehormatannya, seperti itu. Adakah penjelasan dari apa yang tadi diharapkan oleh Rasulullah kepada seluruh wanita? Ya, Rasulullah bersabda, ni'mal malus soleh, ni'mal mal almar'atus solihah. Sebaik-baik kekayaan kita adalah punya istri yang saleh. Saleh dalam arti di samping beribadat kepada Allah, beriman kepada Allah, juga menghormati suaminya. Menjadi istri yang bertanggung jawab, menjadi istri yang ideal. Setiap suami memandang menyenangkan, tusirrun nazirin. Setiap suami memandang menarik. Jangan sampai menampakkan muka yang masam, cemberut. Atau apalagi sampai membelalakan mata ke muka suaminya. Itu nggak boleh. Biasanya itu kalau tanggal tua tuh kali. Belum gajian. Nggak boleh. Jadi bagaimana seorang istri itu menjadi istri yang menarik terhadap suaminya. Jangan sampai suaminya melirik perempuan lain. Itu penting sekali kan. Nah, kebanyakan kita ini istri kalau mau keluar, dandannya luar biasa, baunya, harumnya luar biasa. Rangkap-rangkap parfumnya itu. 100 meter udah kecium. Iya. Tapi kalau mau tidur dengan suaminya, apa adanya. Kalau udah di rumah saja apa adanya, itu kebalik gitu. Oke, dua-duanya. Keluar ya cantik, berhias, parfumnya harum. Di dalam rumah juga ketika menghadapi suami, duduk dengan suami juga berhias. Dua-duanya deh gitu. Yang paling penting sebenarnya dengan suaminya, yang paling penting supaya suaminya tertarik. Karena yang paling bahaya itu kalau sudah terjadi sesuatu yang menjemukan ya. Bosan. Suami istri bosan istri bosan dari suami. Makanya bercandaria itu makruh, minimal makruh. Tapi kalau dengan istri di tengah-tengah keluarga bercanda itu malah sunnah. Nabi juga bercanda dengan istri-istrinya. Juga Siti Aisyah, istri Nabi yang paling muda, itu selalu berdandan. Pipinya kemerah-merahan. Ya. Tapi tidak untuk kesombongan, tidak untuk pamer, ya untuk Rasulullah, untuk suami, bukan untuk siapa-siapa. Rasulullah kan istri yang lain kan tua-tua. Kecuali Siti Aisyah yang paling muda, yang perawan itu hanya Siti Aisyah. Yang lainnya janda semua itu. Dengan tujuan yang bukan hanya nafsu ya, tapi kalau dari Siti Aisyah satu itu yang perawan dan cantik. Jelas tadi yang menyenangkan apabila dipandang oleh suami. Nazirin, ya. Nah, tapi sekarang bagaimana tadi itu? Yang mentaati apabila diperintah. Ya. Nah, itu bagaimana seorang wanita menjaga? Selama perintah suami itu hal yang positif, untuk tujuan arah kebaikan, harus taat kepada suaminya. Kalau perintahnya itu hal yang baik. Kecuali kalau suami merintahkan hal yang tidak baik, yang melanggar agama, itu harus tidak taat. Harus menentang.
kemudian suami yang bisa menjaga, istri yang bisa menjaga kehormatan suaminya. Istri yang bisa menjaga, bahkan meningkatkan martabat suaminya. Kan pertemuan suami dan istri bukan hanya pertemuan fisik. Di samping pertemuan fisik juga pertemuan budaya, pertemuan nilai. Ya. Jadi masing-masing sebenarnya suami istri berlomba menunjukkan kebaikan. Katakanlah kalau dijabarkan, saya akan menunjukkan bahwa saya orang lebih baik daripada istri saya. Ada orang yang bermartabat, lebih intelek, lebih cerdas. Istri juga begitu. Tunjukkan, saya dari keluarga baik-baik. Saya berlatar belakang baik-baik. Saya orang baik. Saya berilmu, cerdas, berperadaban. Itu juga. Jadi pertemuan suami istri sebenarnya pertemuan khuluq bahasa Arabnya. Bukan kholak. Bukan hanya fisik, tapi juga budaya. Nilai yang bertemu. Ini yang paling langgeng ini. Baik. Ya, kita memandang suami istri yang cantik atau ganteng itu kita puji, waduh suaminya tampan, istrinya cantik, itu paling 1 tahun. Paling 1 tahun itu. Yang seterusnya adalah pujian, suaminya berhasil, istrinya ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Itu yang paling akan selamanya dipuji, itu yang akan mendapat. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan saya juga dan istri merupakan bagian seperti keluarga yang tadi Pak Said sudah utarakan. Tapi sekarang belum sempurna lah kalau kita tidak menyinggung juga dari sisi suami. Tadi kan sisi istri. Tapi betul. bagaimana suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga ini mengayomi istrinya dan juga mendidik istrinya untuk menjadi cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya istri itu mempunyai ketajaman. Kalau suaminya selingkuh, istri terasa sebenarnya. Hanya ada yang bisa mengungkapkan secara terang-terangan, ada yang tidak. Kalau suaminya macam-macam, istri terasa di rumah itu sebenarnya. Walaupun nggak kepergok, mungkin lagi ngebuka SMS-nya. Ada rasa yang tidak enak sebenarnya kalau suami di luar rumah itu macam-macam. Umumnya begitu ya Pak Said ya. Ada kepekaannya. Apalagi kalau sudah istrinya udah lama lah ya, lama menjadi satu rumah tangga yang lama, sudah tahu suara hatinya udah tahu. Masing-masing dengan getaran hatinya sudah familiar kan, sudah tahu atau perilakunya. Ini hanya berlaku untuk semua orang, saya kira istri semua orang. Ataukah suami juga bisa memiliki kalau suami kepekaan yang sama Pak Said? Kalau suami itu kadang-kadang karena yang dipikir itu hal-hal yang besar, karena tidak sampai ke situ. Ketajamannya tidak sampai ke arah emosional ya. Karena kita memikirkan hal-hal yang besar. Kita sibuk di luar lah, sibuk urusan kantor, jadi tidak sampai ke situ. Tapi kalau istri kan kepekaan perempuan itu bisa merasakan sebenarnya. Nah itu bagaimana seorang suami bisa selalu dipercaya, mendapatkan kepercayaan dari istrinya. Tunjukkan, buktikan, tampilkan saya suami yang baik-baik. Bukan hanya baik memberi nafkah dengan uang banyak, tapi juga baik dalam perilaku, kepercayaan, dan amanah sebagai kepala rumah tangga. Kalau sudah bapaknya itu selingkuh, anak nggak akan menghormat. Benar. Anak nggak akan hormat dengan bapak itu. Atau sebaliknya lah, misalkan ibu juga selingkuh, anak nggak akan hormat dengan ibunya. Kalau sudah anak tidak hormat, pertanda rumah tangga yang gagal, rumah tangga yang morat-marit lah. Ya kehidupan di kota besar, terutama yang kita prihatin ya, yang namanya perselingkuhan sangat mudah sekali. Iya. Jadi kecantikan itu memang sesuatu yang penting. Dan akan bernilai ibadah apabila itu memang diniatkan untuk kebaikan dan sesuai dengan ajaran dari agama Islam. Tapi itu tidak hanya sekedar tugas dari seorang istri untuk bisa bagaimana mentaati perintah suaminya, kemudian juga menyenangkan suaminya dengan pandangan yang baik, dengan penampilan yang baik. Tapi juga seorang istri itu harus menjaga kehormatan suaminya, meningkatkan kemuliaan dalam rumah tangga mereka. Karena pernikahan itu kan adalah menyatukan dua insan, tidak hanya lahiriah tapi juga batiniah. Karena begitu dua insan ini sudah menyatu, akan ada kedekatan, akan ada getaran-getaran di mana satunya mungkin merasa bagaimana, yang satunya pasti juga akan ikut merasakan. Semoga kita semua termasuk bagian dari keluarga-keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita bisa meningkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita dan terus juga mempercantik diri khususnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah demi hidayahnya kepada kita semua, dan kita akan ketemu lagi dalam risalah di episode mendatang, Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.